pahala yang tidak akan putus ketika orang telah meninggal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang telah kita amalkan, yang telah kita sampaikan kepada siapapun, dan ilmu itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang menerima dari kita. Ini menjadi amal yang tidak terputus. Dan yang ketiga yaitu anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita bersyukur pada Allah atas karunia, nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat dan rahmat ini kita bisa beraktivitas dan melakukan amal soleh yang luar biasa. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini perkembangan dunia teknologi, dunia digital luar biasa, sangat cepat, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ada istilah follower dalam dunia teknologi. Follower adalah orang yang mengikuti perkembangan postingan seseorang di media massa. Follower adalah orang yang ngefan dengan seseorang, sehingga dia menjadi pengikut seseorang tersebut karena dia mengikuti postingan-postingan yang dilakukan oleh seseorang. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya follower yang sejati, yang sesungguhnya adalah amal soleh atau amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Inilah follower yang sesungguhnya yang nanti akan mendampingi kita di yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika manusia meninggal dunia, maka sebagaimana hadis Nabi yang artinya yang mengikuti mayit ke kuburnya ini ada 3, yang 2 kembali dan yang tinggal bersamanya hanya 1. Yang mengikutinya adalah harta dan keluarganya dan amalnya, lalu kembali ke keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal hanya amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi follower sesungguhnya adalah amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu azama inqata'a amaluhu illa min salasin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bih wa walidin sholihin yad'u lah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi hanya ada 3 hal kaum muslimin, pahala yang tidak akan putus ketika orang telah meninggal, yaitu sedekah jariah, ilmu
yang telah kita amalkan, yang telah kita sampaikan kepada siapapun. Dan ilmu itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang menerima dari kita. Ini menjadi amal yang tidak terputus. Dan yang ketiga yaitu anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, follower yang sejati, yang sesungguhnya adalah amal soleh kita ini, yang nanti akan menjadi bekal kita di yaumul qiyamah. Apakah hanya terbatas itu? Banyak sekali follower-follower susulan yang akan bisa menjadi teman kita nanti di yaumul qiyamah. Antara lain misalnya orang yang membangun sumur, orang yang mengalirkan air, orang yang sedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang menanam pohon kurma, pohon apapun termasuk buah-buahan, yang mana buah-buahan atau kurma itu dimanfaatkan oleh orang lain dengan ikhlas dan ridho. Ini juga menjadi amal soleh follower yang terus akan menemani kita nanti di yaumul qiyamah. Termasuk membangun rumah, diwakafkan ke madrasah, ke masjid, membangun pondok pesantren, membangun jalan, membangun jembatan, membangun tempat-tempat umum yang digunakan untuk kemanfaatan khalayak. Inilah kaum muslimin dan muslimat, follower-follower amal soleh kita, yang nanti akan bisa menemani kita ketika yang lain sudah meninggalkan kita. Amal soleh inilah yang sesungguhnya akan bisa kita petik nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita tetap bersemangat, bermotivasi yang tinggi untuk menumbuhkan semangat follower-follower baru yang berupa amal soleh, yang mana amal soleh yang kita lakukan ini akan bisa menjadi bekal kita untuk menjadikan timbangan kebaikan kita menjadi lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Timbangan amal soleh kita menjadi lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita atau keburukan kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih ada waktu, kita maksimalkan hidup kita untuk senantiasa membuat follower-follower baru yang terus kita tambah. Tentunya follower-follower yang bermanfaat bagi orang lain dan yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, dengan semangat yang membara, dengan penuh motivasi, ikhlas karena Allah, dan hanya untuk mencari ridha Allah, kita menyiapkan investasi kita di yaumul qiyamah. Sehingga dengan investasi yang cukup, follower-follower amal soleh yang cukup, maka kita akan selamat. Tentunya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tentu ini tidak mudah.
Ini butuh perjuangan, pengorbanan, upaya sungguh-sungguh yang luar biasa, sehingga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita senantiasa terus-menerus membangun diri kita dengan amal soleh yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan di dunia dan akhirat, dan tentunya cita-cita tertinggi kita yaitu meraih ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah. Demikian sekilas reminder yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya khususnya. Syukur bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih, ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NO, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NO, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.